Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa, kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju Kokal Cozy di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga bisa kalian daftar umroh ya guys. Sudah ada paket umrohnya, paket reguler, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten kita masih tentang ini. Anak hibukum. Nah ini udah ya, nih gua nggak mau lama-lama sih. Nah bener juga ya, gua termasuk orang yang sebetulnya rada sedih kenapa dia tobat gitu. Nggak usah tobat gitu. Sehingga banyak orang-orang yang pro Roma, pro mukimat ya itu mengatakan, wah Roma Irama itu nggak tobat, itu begini. Masuk di akal gue, dan alhamdulillah mudah-mudahan gua doain ya jangan tobat. Iya, lu kira gua senang? Kagak. Gua nggak bahagia Roma tobat, enggak. Malah gua berharap jangan tobat. Gua pengen lihat gitu. Orang-orang yang kayak Roma Irama ini pengen lihat gitu. Jangan tobat. Dan itu juga kenapa gua jadi begini, karena banyak juga komentar-komentar di konten gua tentang Roma Irama itu. Wah, Roma Irama nggak tobat, dusta. Alhamdulillah kalau dia nggak tobat, bahagia gue. Jangan, tolong sampein ya Bang Roma, tolong jangan tobat dari tidak percaya habaib. Jangan percaya habaib sampai lu mati. Jangan, nggak apa-apa. Lu kan di sini kan karena memang narasinya nggak bilang bertobat langsung, nggak. Dan itu ternyata bukan cuman gue, ada Ustadz dari Garut ini ya. Beliau ini Masya Allah, beliau juga salah satu yang sering menanggapi ya. Tapi gue follow dia di TikTok aja sih. Cuman gue sepakat nih sama beliau nih. Kita dengarkan beliau ngomong apa ya guys ya. Kita dengarkan, ini agak panjang, kita reaksi secukupnya ya guys. Kita reaksi secukupnya. Nanti video fullnya gue taruh di belakang deh. Tapi gue takut kena copyright ya. Pokoknya secukupnya aja gue reaksi. Dan itu ternyata senada dengan apa ya, bahwasanya Roma Irama itu dusta tobatnya. Alhamdulillah kalau dia dusta, gue seneng banget malah. Nih kita dengerin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Masih berkaitan dengan video viralnya Roma Irama ya. Nah, kemarin saya itu membuat video mengenai Roma Irama itu tobat. Tobatnya dari apa? Nggak jelas juga. Ketidakjelasan itu semakin diperkuat dengan komentar-komentar yang ada pada video saya itu. Jadi ambigu ya. Orang-orang itu nggak ngerti maksud dari perkataannya Roma Irama itu apa. Sepakat. Ya, yang bikin kita makin ragu ya komentar-komentar orang itu malah. Ya, tapi gue bahagia kalau Roma nggak jadi tobat gitu. Jangan, udah. Ya, lanjut Ustaz. Malah ada yang sedikit mencengangkan begitu ya. Karena ada yang berkesimpulan bahwa Roma Irama itu bukan bertaubat. Tapi beliau itu malah menyindir begitu. Jadi karena menyanyikan lagu Mira Santika ya, yang mana di dalam liriknya itu kan ada, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka begitu ya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta.
sekarang tak mau lagi begitu. Itu adalah simbol sarkasme dari Roma Irama untuk lebih mengukuhkan perkataannya bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Rasulullah SAW dan sudah tidak ada lagi mahabbah pada diri beliau itu. Inilah ya yang menjadi bahayanya ketika seorang public figure dia itu dikenal luas, kemudian celaannya dikatakan secara sharih, secara jelas, sampai nyebut PKI dari Ba'alwi segala rupa begitu ya di dalam podcast yang telah lalu, dan itu sudah menjadi catatan sejarah, tidak bisa dihapus. Tapi di dalam pernyataan taubatnya nggak jelas begitu. Ini apa yang dikatakan sama Roma Irama itu nggak jelas. Akhirnya banyak kesimpulan-kesimpulan yang entah memang Roma Irama ini bermaksud demikian atau tidak. Cuman kesimpulan itu ya terjadi di kalangan masyarakat luas. Nah ini saya sebagaimana yang telah dikatakan kemarin ya, buat saya itu nggak ngaruh juga, apalagi buat Ba'alwinya begitu. Iya, nggak ngaruh. Saya mah jangankan Roma Irama bilang Ba'alwi nggak tetap begitu ya, atau si Ibad misalkan mengatakan Ba'alwi tidak tetap, tidak sambung kepada Rasulullah SAW. Hatta kalau ada Ba'alwi dia itu mengatakan bahwa saya ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, saya akan katakan dia nyambung begitu, karena itu qoribun minal qat'iyat begitu ya. Itu sudah ijmanya para ulama, itu bisa dilacak lah. Nah, pada akhirnya yang mau saya tekankan di sini, taubat itu jika urusannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu mudah ya. Dalam pengertian misalkan saya punya dosa nih, misalkan dosa apa? Dosa mabok ya. Duitnya duit saya, yang mabok-mabok saya sendiri, saya nggak ngajarin mabok itu ke siapa-siapa, saya di kamar sendirian minum begitu. Karena pening kepala pengen minum misalkan. Itu kalau taubat ya sudah tinggal menyesal pekerjaan yang sudah dilaksanakan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian berhenti saat itu juga begitu. Nah, itu baru taubatnya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama malah taubat itu diterima secara qat'i begitu. Meskipun itu taubat dari dosa, dari maksiat. Jadi di dalam dosa itu ada yang mengatakan begini, kalau taubat dari kekafiran, dia qat'i pasti diterima. Jadi tidak mungkin ada orang yang mana dia itu kafir, kemudian dia masuk Islam dengan keislaman yang benar, kemudian dia mati, wafat. Kemudian nanti di akhirat ternyata Allah tidak menerima taubatnya, tetap menyiksa karena kekafirannya. Itu para ulama mengatakan tidak mungkin terjadi, karena Allah telah menetapkan demikian. Nah, kalau misalkan maksiat, masih ada yang mengatakan para ulama itu nanti dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterimanya tidak qat'i. Tapi banyak juga yang mengatakan para ulama itu kalau maksiat hubungannya dengan Allah itu qat'i diterima oleh Allah. Ya, asal syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu yang disebutkan tadi. Nah, berbeda halnya apabila maksiat ini berhubungan dengan hakul adami. Ini ada yang harus dikembalikan, namanya raddul mazalim. Ada syarat keempat itu. Jadi bukan hanya dia menyesal, kemudian dia itu harus berhenti saat itu juga, kemudian dia harus berjanji tidak akan melaksanakannya lagi, dan apa-apa yang telah dia ambil, yang dia telah zolimi dari orang lain itu harus dikembalikan. Ya. Jadi apabila misalkan sifatnya harta ya berarti hartanya harus dikembalikan, apabila sifatnya kehormatan maka kehormatannya harus dikembalikan, apabila sifatnya itu seperti memukul dan lain sebagainya, yaitu harus dipinta ridhonya atau dipinta untuk membalas begitu. Itu kalau haknya hakul adam. Nah, dalam sudut pandang ini ya, kesalahannya Roma Irama itu hubungannya dengan hakul adami, bukan dengan satu orang atau dua orang, tapi dengan satu klan. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Dengan satu klan. Jadi permasalahannya ini, katakanlah kita musalamah ya. Kalau untuk saya kan ini masalah qat'i begitu untuk saya, karena qat'inya bil ijma'. Tapi kita musalamah lah, ini ada perdebatan. Misalkan ini bagian apa? Bagian zonni, bagian yang memang terbuka perdebatan di situ. Nah, kalau terbuka perdebatan di situ, yang mana ini tidak mujma' alaih, maka di dalam zajrun, di dalam mewanti-wanti, memberi peringatan, itu tidak boleh berlebihan, karena ini yang namanya mukhtalafun fihi begitu. Jadi cuman katakan saja saya tidak percaya bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW, sudah itu selesai. Gak usah
ngambil orang, bahas lagi, nyakitin orang lagi, kemudian sambil bilang perkataan yang tidak pantas begitu ya, menyambung-nyambungkan yang nggak nyambung, perkara yang sejarahnya juga nggak jelas kemudian disambung-sambungkan. Ini nggak usah seperti itu. Dan itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan oleh Rhoma Irama. Ya. Nah, apabila begitu ya, yang kemarin dilaksanakan oleh beliau itu adalah sebuah pertaubatan dari kesalahan, itu pertaubatan dari kesalahannya belum selesai. Nah, ini dari apa dulu begitu? Kalau taubat dari keadaan bahwa beliau itu pernah menyakiti banyak orang atau mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat, ya itu harus diucapkan secara sharih. Mulai dari sekarang saya tidak mau membicarakan lagi perbedaan ini. Posisi saya jelas bahwa Ba'alwi bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi cukup sampai di sini. Saya tidak akan ngajak-ngajak orang untuk percaya atau tidak, karena ini adalah perkara yang mukhtalaf. Benar, Ustaz. Berarti dia taubat dari apa? Dari perkataan atau tindakan yang bisa menjerumuskan orang-orang kepada masuk terhadap hal yang mahdzur begitu, yang dilarang. Kalau taubatnya itu dari dari menafikan satu klan Ba'alwi dari dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dibicarakan dengan sharih juga, harus dibicarakan dengan jelas juga. Jadi tidak cukup hanya dengan bahasa-bahasa seperti itu, yang mana pada akhirnya orang-orang pun tidak tahu posisinya Rhoma Irama di mana, karena beliau ini adalah seorang public figure begitu. Seorang artis, bisa acting. Udah, nggak usah lama-lama. Nanti videonya beliau gue taruh full di belakang ya, dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan gue nggak kena copyright. Intinya kalau gue ya gue berharap malah ya jangan tobat dah. Ya kalau memang dia berdosa, karena dia ini di podcastnya Husain Ja'far itu, dia sama Husain Ja'far dia pernah ditanya, kalau nggak salah Rhoma Irama ini pernah ditanya resepnya kok bisa awet begini, apa berhenti rokok, padahal dia kadang-kadang masih ngerokok ya, banyak saksi yang bilang dia masih ngerokok gitu. Nah jadi, dan dia ini acting gitu, gue berharapnya begitu ya. Ya, jadi jangan GR kita bahagia Rhoma tobat, jangan deh ya. Jadi intinya penjelasan Ustadz ini, mudah-mudahan Ustadz ini umur panjang sehat afiat. Ustadz izin videonya antum anda stay dan anda sampaikan di belakang. Dan buat penggemar Rhoma Irama, jangan tobat sampai ajal. Mudah-mudahan jangan tobat sampai ajal. Gua Babel Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, dan berangkat umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang. Nih video Ustadz full gua taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Masih berkaitan dengan video viralnya Rhoma Irama ya. Nah, kemarin saya itu membuat video mengenai Rhoma Irama itu tobat. Tobatnya dari apa? Nggak jelas juga. Ketidakjelasan itu semakin diperkuat dengan komentar-komentar yang ada pada video saya itu. Jadi ambigu ya. Orang-orang itu nggak ngerti maksud dari perkataannya Rhoma Irama itu apa. Malah ada yang sedikit mencengangkan begitu ya, karena ada yang berkesimpulan bahwa Rhoma Irama itu bukan bertaubat, tapi beliau itu malah menyindir begitu. Jadi karena menyanyikan lagu Mira Santika ya, yang mana di dalam liriknya itu kan ada, dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka begitu ya, dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta, nah, sekarang tak mau lagi begitu. Itu adalah simbol sarkasme dari Rhoma Irama untuk lebih mengukuhkan perkataannya bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah tidak ada lagi mahabbah pada diri beliau itu. Inilah ya yang menjadi bahayanya ketika seorang public figure, dia itu dikenal luas, kemudian celaannya dikatakan secara sharih, secara jelas, sampai nyebut PKI dari Ba'alwi segala rupa begitu ya di dalam podcast yang telah lalu, dan itu sudah menjadi catatan sejarah, tidak bisa dihapus.
Tapi di dalam pernyataan taubatnya nggak jelas begitu. Jadi ini apa yang dikatakan sama Roma Irama itu nggak jelas. Akhirnya banyak kesimpulan-kesimpulan yang entah memang Roma Irama ini bermaksud demikian atau tidak. Cuman kesimpulan itu ya terjadi di kalangan masyarakat luas. Nah ini saya sebagaimana yang telah dikatakan kemarin ya, buat saya itu nggak ngaruh juga, apalagi buat Ba'alwinya begitu. Kalau untuk saya mah jangankan Roma Irama bilang Ba'alwi nggak tetap begitu ya, atau si Ibad misalkan mengatakan Ba'alwi tidak tetap, tidak sambung kepada Rasulullah SAW. Hatta kalau ada Ba'alwi dia itu mengatakan bahwa saya ini tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, saya akan katakan dia nyambung begitu. Karena itu qoribun minal qat'iyat begitu ya. Itu sudah ijmanya para ulama, itu bisa dilacak lah. Nah, pada akhirnya yang mau saya tekankan di sini, taubat itu jika urusannya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu mudah ya. Dalam pengertian misalkan saya punya dosa nih, misalkan dosa apa? Dosa mabok ya. Duitnya duit saya, yang mabok-mabok saya sendiri, saya nggak ngajarin mabok itu ke siapa-siapa, saya di kamar sendirian minum begitu. Karena pening kepala pengen minum misalkan. Itu kalau taubat ya sudah tinggal menyesal pekerjaan yang sudah dilaksanakan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian berhenti saat itu juga begitu. Nah, itu baru taubatnya itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama malah taubat itu diterima secara qat'i begitu. Meskipun itu taubat dari dosa, dari maksiat. Jadi di dalam dosa itu ada yang mengatakan begini, kalau taubat dari kekafiran, dia qat'i pasti diterima. Jadi tidak mungkin ada orang yang mana dia itu kafir, kemudian dia masuk Islam dengan keislaman yang benar, kemudian dia mati, wafat. Kemudian nanti di akhirat ternyata Allah tidak menerima taubatnya, tetap menyiksa karena kekafirannya. Itu para ulama mengatakan tidak mungkin terjadi, karena Allah telah menetapkan demikian. Nah, kalau misalkan maksiat, masih ada yang mengatakan para ulama itu nanti dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diterimanya tidak qat'i. Tapi banyak juga yang mengatakan para ulama itu kalau maksiat hubungannya dengan Allah itu qat'i diterima oleh Allah. Ya, asal syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu yang disebutkan tadi. Nah, berbeda halnya apabila maksiat ini berhubungan dengan hakul adami. Ini ada yang harus dikembalikan, namanya raddul mazalim. Ada syarat keempat itu. Jadi bukan hanya dia menyesal, kemudian dia itu harus berhenti saat itu juga, kemudian dia harus berjanji tidak akan melaksanakannya lagi, dan apa-apa yang telah dia ambil, yang dia telah zolimi dari orang lain itu harus dikembalikan. Ya. Jadi apabila misalkan sifatnya harta ya berarti hartanya harus dikembalikan, apabila sifatnya kehormatan maka kehormatannya harus dikembalikan, apabila sifatnya itu seperti memukul dan lain sebagainya, yaitu harus dipinta ridhonya atau dipinta untuk membalas begitu. Itu kalau haknya hakul adami. Nah, dalam sudut pandang ini ya, kesalahannya Roma Irama itu hubungannya dengan hakul adami, bukan dengan satu orang atau dua orang, tapi dengan satu klan. Ini luar biasa ya, ini luar biasa. Dengan satu klan. Jadi permasalahannya ini katakanlah kita musalamah ya. Kalau untuk saya kan ini masalah qat'i begitu untuk saya, karena qat'inya bil ijma'. Tapi kita musalamah lah, ini ada perdebatan. Misalkan ini bagian apa? Bagian zonni, bagian yang memang terbuka perdebatan di situ. Nah, kalau terbuka perdebatan di situ yang mana ini tidak mujma' alaih, maka di dalam zajrun, di dalam mewanti-wanti, memberi peringatan itu tidak boleh berlebihan, karena ini yang namanya mukhtalafun fihi begitu. Jadi cuman katakan saja saya tidak percaya bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu selesai. Gak usah ngambil orang, bahas lagi, nyakitin orang lagi, kemudian sambil bilang-bilang perkataan yang tidak pantas begitu ya, menyambung-nyambungkan yang nggak nyambung, perkara yang sejarahnya juga nggak jelas kemudian disambung-sambungkan. Ini nggak usah seperti itu. Dan itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan oleh Roma Irama. Nah, apabila begitu ya, yang kemarin dilaksanakan oleh beliau itu adalah sebuah pertaubatan dari kesalahan, itu pertaubatan dari kesalahannya belum selesai. Nah, ini dari apa dulu begitu? Kalau taubat dari keadaan bahwa beliau itu pernah menyakiti banyak orang atau mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat, ya itu harus diucapkan secara sharih. Mulai dari sekarang saya tidak mau membicarakan lagi perbedaan ini.
posisi saya jelas bahwa Ba'alwi bukan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi cukup sampai di sini, saya tidak akan ngajak-ngajak orang untuk percaya atau tidak, karena ini adalah perkara yang mukhtalafun fihi. Nah berarti dia taubat dari apa? Dari perkataan atau tindakan yang bisa menjerumuskan orang-orang kepada masuk terhadap hal yang mahdzur begitu, yang dilarang. Kalau taubatnya itu dari dari menafikan satu klan Ba'alwi dari dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dibicarakan dengan sharih juga, harus dibicarakan dengan jelas juga. Jadi tidak cukup hanya dengan bahasa-bahasa seperti itu, yang mana pada akhirnya orang-orang pun tidak tahu posisinya Rhoma Irama di mana, karena beliau ini adalah seorang public figure begitu. Nah, jadi harus mengatakan bahwa sekarang saya percaya kalau misalkan memang seperti itu ya, dan nggak urusan juga mau percaya mau enggak, itu nggak merubah apapun pada kenyataan i'tiqad itu. Nah, kita jadi teringat kepada taubatnya misalkan orang seperti Al-Imam Asy'ari ya, yang mana beliau itu dulunya Mu'tazilah, kemudian beliau itu berpindah dari kemu'tazilahannya kepada keahlussunnahan. Nah, itu kan beliau nggak pakai bahasa-bahasa ambigu tuh ya. Setelah 15 hari beliau itu mengurung diri di kamar, kemudian beliau keluar untuk Jumatan, dan beliau itu naik mimbar, dan beliau mengatakan, saya menanggalkan Mu'tazilah sebagaimana saya menanggalkan jubah saya ini. Itu kan jelas begitu tercatat di dalam sejarah, sehingga sudah tidak ada orang menisbahkan Imam Asy'ari kepada Mu'tazilah, kepada kemu'tazilahan. Itu nggak jelas. Nah, ada satu lagi ulama namanya Al-Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari ini beliau juga Mu'tazilah ya, Al-Mu'tazili. Nah, kisah pertaubatan beliau itu tidak semasyhur pertaubatannya Imam Asy'ari. Kenapa? Karena pertaubatannya itu masyhur pada kisah-kisah debatnya dengan Al-Imam Ghazali ya, berkenaan dengan perbuatan hewan ikhtiyariyah itu, apakah itu diciptakan oleh Allah atau bukan. Itu setelah debat sekian lama, menurut riwayat itu beberapa hari, sampai akhirnya Imam Az-Zamakhsyari ini beliau didatangi oleh seorang perempuan yang mana beliau itu dipinta untuk menikahinya ya. Jadi perdebatan antara Imam Ghazali dan Az-Zamakhsyari ini tidak selesai-selesai. Nah, karena tidak selesai-selesai, entah dari mana ada pertolongan begitu, ada seorang perempuan cantik masih muda itu tiba-tiba minta dinikahi oleh Imam Az-Zamakhsyari. Nah, minta dinikahi oleh Imam Az-Zamakhsyari, tapi dengan syarat begitu. Ini lagi debat ya, aneh kan? Kalau guru saya itu mengatakan ini pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Itu bisa jadi malaikat begitu yang berubah menjadi wanita. Itu bisa jadi ya, karena pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tatkala sedang berdebat, Imam Az-Zamakhsyari ini dipinta menikah oleh perempuan cantik itu. Kata Imam Az-Zamakhsyari, ya ayo kalau mau menikah, saya siap begitu. Cuman si perempuan ini ngasih syaratnya itu mau dijima 1 minggu 4 kali lah, kurang lebih begitu ya. Nah, Imam Az-Zamakhsyari itu mengatakan begini, aduh neng kalau bahasa Sunda gitu ya, jangankan 4 kali seminggu ya. Bapak ini udah tua, memang Az-Zamakhsyari sudah tua saat itu, mengatakan jangankan 4 kali seminggu sekalipun sudah untung begitu. Nah, ini perkataan Az-Zamakhsyari ini kan sebagai pengakuan ketidakmampuan dia untuk menggerakkan salah satu anggota tubuhnya, itu kena ke Imam Ghazali, itu langsung dijadikan hujah sama Imam Ghazali. Apa perbedaannya antara zakar dengan telunjuk misalkan? Itu sama-sama anggota badan. Kemudian kenapa kamu bisa menggerakkan telunjuk kemudian tidak bisa menggerakkan zakar? Ya, itu harus ada murajjih ya, dan tarjih bi ghairi murajjih itu dia muhal. Nah, Mu'tazilah mah dibawa ngobrol seperti itu paham ya, kalau Wahabi nggak bakalan paham. Nah, pada akhirnya Imam Az-Zamakhsyari itu wafat dalam keadaan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi karya-karyanya yang sampai kepada kita itu karya yang masih beliau di dalam kemu'tazilahan. Pada akhirnya banyak ulama yang mengatakan jangan membaca tafsirnya Az-Zamakhsyari bukan dalam pengertian keakuratan bahasanya, tetapi dalam akidah Mu'tazilahnya. Tapi kan ini tidak diterima oleh semua orang begitu, karena memang tidak sharih. Tidak mengatakan saya menanggalkan kemu'tazilahan saya sebagaimana saya menanggalkan jubah saya ini misalkan, seperti yang dilaksanakan oleh Al-Imam Asy'ari. Nah, itulah yang terjadi ya sama Rhoma Irama, itu berat sekali. Ini untuk untuk pelajaran bagi kita ya, pelajaran bagi kita. Jadi
berbuat dosa itu selama dia tidak ada hakul adaminya, itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila ada hakul adami, ini harus settle dulu, harus selesai dulu dengan manusianya. Nah, ini jangankan permasalahan dengan satu klan, permasalahan dengan satu orang pun itu bisa menghalangi keadaan kita nanti di yaumil qiyamah atau di dalam kubur. Memang ya, bayangkan ya, gimana tuh berapa orang dari klan Ba'alwi yang sudah tersakiti hatinya oleh Rhoma Irama. Jadi kalau misalkan mau memang bertaubat dari perkataannya yang menyakiti satu klan Ba'alwi itu seharusnya dia itu berkata secara ijmali lah minimal. Kalau tidak didatangi satu-satu itu. Kalau Dhunnun al-Misri itu taubat dari mengatakan alhamdulillah gara-gara pasarnya terbakar, itu bertaubatnya 13 tahun itu. Ya, apa 15 tahun. Jadi pernah suatu ketika pasar kebakaran, kemudian Dhunnun al-Misri ini beliau sedang berkhutbah begitu ya, dalam satu riwayat itu beliau sedang berkhutbah, kemudian dikabarkan bahwa pasar kebakaran, tapi pasar engkau tidak. Nah, beliau itu langsung mengucap alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Setelah mengucap alhamdulillah, beliau baru sadar bisa jadi ucapan alhamdulillah saya ini menyakiti orang lain yang pasarnya terbakar. Nah, beliau itu mentaubati hal itu sampai 15 tahun begitu. Ini luar biasa ya kalau para wali seperti itu. Dan Rhoma Irama ini kan digadang-gadang sebagai wali juga ya. Itulah nanti kita bicarakan. Ada satu hal lagi yang menarik. Ya, yang menarik itu di kolom komentar saya ada yang mengatakan, terima kasih Bang Haji Rhoma Irama karena karya-karya engkau telah menjadi jalan bagi datangnya rezeki untukku begitu. Memang dalam hal ini tidak bisa dipungkiri ya. Rhoma Irama itu menjadi jalan bagi rezeki banyak orang. Beliau itu menciptakan lagu banyak sekali, kemudian lagunya ini banyak dibawakan oleh pemusik yang lain, penyanyi yang lain, dan menjadi jalan rezeki. Dan ini suka dijadikan senjata sama Muki Mad itu, yang mengatakan bahwa Rhoma Irama itu sudah mempermudah hidup banyak orang, kamu udah bisa apa begitu. Nah, ini fakta ya, tidak bisa kita pungkiri, tapi itu tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena Michael Jackson pun demikian. Michael Jackson ya demikian, Beyonce ya demikian. Ya, dulu ada band namanya Westlife ya demikian begitu. Sama saja, itu tidak bisa dijadikan hujah apapun. Kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijadikan hujah itu. Cuman yang memang itu fakta yang mana man lam yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Cuman bayangkanlah kita musalamah, oke, bahwa Rhoma Irama ini sudah menjadi wasilah bagi banyak sekali orang pada jalan nafkahnya. Bayangkan sekarang Bani Ba'alwi, ya. Rhoma Irama itu, kalaupun dia menjadi jalan bagi nafkah orang-orang, baik yang menjadi ustadz begitu ya, banyak yang membawakan lagunya, kemudian yang menjadi penyanyi, apalagi demikian adanya. Ya bukan cuman yang soleh-solehnya aja, yang dipakai goyang juga banyak juga. Tuh lagu-lagunya dia itu ya, lagu-lagunya Rhoma Irama itu. Tapi kita musalamah lah, oke. Bagaimana dengan Ba'alwi itu? Mereka itu sudah menjadi perantara bagi banyak sekali orang memahami agama. Ya termasuk diantaranya saya. Termasuk diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian berapa ribu kalau tidak juta itu orang-orang yang mengambil manfaat dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Berapa orang? Banyak sekali. Dan ini tidak bisa dibandingkan sedikit pun dengan lagunya Rhoma Irama, nggak bisa. Karena lagunya Rhoma Irama itu ya paling mentok, dia jadi jalan buat orang-orang itu mencari nafkah yang mana nafkahnya habis di dunia. Tetapi Bani Ba'alwi ini dia menjadi perantara hidup yang kekal nanti di akhirat. Ya. Kemudian nanti bisa dierot juga. Oh kan Rhoma Irama juga lirik-lirik lagunya banyak yang bikin orang tobat. Iya, tobat dari apa kepada apa. Ya. Karena agama itu nggak selesai, nggak cukup cuman dengan lagu begitu, nggak bisa. Itu harus tauhidnya harus betul secara mendalam. Ya misalkan minimal sekadar fardul ain, kemudian fikihnya demikian, kemudian tasawufnya demikian. Mana ada lagu itu yang bisa mewadahi semua itu, dari mulai tata cara sholat rukun sampai akhir, dari mulai tauhid sifat 20 yang harus diyakini sampai akhir, nggak ada tuh, nggak setai kukunya. Kalaupun memang kita musalamah, Rhoma Irama itu punya jasa.
Malah ya, yang mau saya tekankan di sini, yang namanya berdosa kepada guru itu tidak ada taubatnya. Dalam pengertian tidak ada taubatnya itu harus mencari ridho gurunya. Kenapa para ulama mengatakan? Karena ini termasuk hakul adami sebetulnya itu. Menyakiti guru. Makanya orang yang menyakiti perasaan gurunya, yang ilmunya benar begitu, ini ditakutkan, sangat ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Saya ini suka mengatakan, ya bayangkan apabila kita punya guru, jangan yang besar-besar lah, guru tauhid atau fikih atau tasawuf bahkan. Kita punya guru yang mengajarkan kita alif batasa. Kita tahu huruf hijaiyah, yang mana itu menjadi modal kita untuk membaca jurumiyah, menjadi modal kita untuk membaca Al-Quran begitu. Itu satu huruf apabila dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, satu huruf saja, jangan semuanya. Huruf ba itu dicabut, kita jadi tidak bisa mengenali huruf ba. Kita mau baca Al-Fatihah gimana? Jadi semilah ya, bukan jadi bismillah begitu. Itu dicabut satu huruf saja. Begitu berjasa orang-orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Makanya Sayyidina Ali mengatakan kan, ana abdun liman 'allamani walau harfan wahidan. Saya ini hamba bagi orang yang mengajarkan saya meskipun satu huruf. Apalagi yang mengajarkan kepada kita tauhid. Yang mengajarkan kita tata cara ibadah. Yang mengajarkan kita cara membersihkan hati. Itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Kemudian disakiti hatinya. Ini mau bagaimana taubatnya begitu. Ya. Itu sudah tidak ada taubatnya. Berdosa kepada guru ya. Kecuali dengan meminta ridhonya. Nah, perbuatan seperti yang Roma Irama lakukan kemarin-kemarin, yang entah sekarang sudah taubat atau belum dari perbuatan itu, ya dia yang tahu. Ya, karena kalau yang kemarin disangka pertobatan itu nggak ada sorih-sorihnya bahasanya, malah menjadikan orang-orang semakin liar pikirannya. Itu gimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil dari ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita terdahulu. Mudah-mudahan video ini ada yang manfaatnya. Ala kulli halin, Ba'alwi itu tidak akan berkurang kemuliaannya karena semua orang tidak percaya, dan tidak akan bertambah juga dalam pengertian merubah kenyataan apabila semua orang juga percaya begitu. Cuman ya itu nanti ditanggung sendiri. Ala kulli halin, berhati-hatilah dalam hal ini karena ini khotrun azim. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.